Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah wirid yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena atas izin dan kuasa dari Allah, pada malam iko kita kembali dapat hadir pada sebuah majlis yang sangat mulia. Sebuah majlis yang senantiasa dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, yakni majlis. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ucapan salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan akan mampu menambah mahabbah, kecintaan diri kita kepada Rasulullah, dan tentunya awak berharap kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, ini kita berada di malam yang ke-21 daripada bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Karena kita kini telah berada di malam yang ke-21 daripada bulan Rabiul Awal, dan Rabiul Awal itu ketika disobui doang ke awak Rabiul Awal, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah bulan Rabiul Awal itu adalah bulan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua-tua kita dahulu ketika menyebut Rabiul Awal, mereka menyebut sebagai bulan Maulud, ya kan? Nah, bulan Maulid. Nah, selain bulan Rabiul Awal dinamakan sebagai bulan Maulid, maka bulan Rabiul Awal juga disebut dengan bulannya akhlak. Kenapa bulan Rabiul Awal dinamakan dengan bulan akhlak? Karena kelahiran baginda Rasulullah itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di dalam sebuah sabdanya Rasul menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena ketika kondisi Rasulullah saat Rasulullah itu dilahirkan, kondisi masyarakat Arab waktu itu dinamakan dengan sebutan Arab Jahiliyah. Kalau kita tengok kamus bahasa Arab, apa arti jahiliyah? Berasal dari kata jahala. Apa arti jahiliyah? Adalah orang-orang bodoh, uang-uang bongak. Namun apakah dahulu orang-orang Arab itu adalah uang-uang yang bongak sehingga mereka dinamakan dengan orang-orang jahiliyah? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Justru orang-orang Arab itu dahulu memang telah maju dibandingkan dengan orang-orang lain. Dalam bidang perdagangan, dalam urusan menggale, uang-uang Arab itu menggale bahkan sampai ke wilayah Syam yang kita sebut dengan Turki dan Syria kini. Itu namanya dulu wilayah Syam. Sampai nyokokin menggale. Jadi orang Arab itu dahulu ndak nyo menggale dari kodai ke kodai yang ada di Mekah, tidak. Bukan dari satu pasar ke pasar yang lain, tidak. Justru lah menggalenya antar negara. Bosowang kini lah menjadi pengusaha ekspor orang-orang Arab dahulu. Dalam bidang perdagangan, mereka adalah orang-orang yang sangat ahli di dalam bidangnya. Kemudian, orang-orang Arab dahulu itu adalah orang-orang Arab yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena mereka sangat pandai dalam bapuang. Pandai menggunakan senjata, pandai membuat senjata. Ya kalau wak sabuk kini lah jenderal-jenderal pangkatnya. Yang namanya jenderal kan mungkin bongak dah kan. Nah, sudah ahli dalam bidang perang, taktik perang mereka menguasai.
Namun kenapa mereka itu disebut dengan orang-orang jahiliyah? Karena mereka tidak memiliki akhlak dalam hidup dan kehidupannya. Padahal akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang membedakan antara manusia dengan seekor hewan itu adalah akhlak. Kata Nabi dalam sebuah sabdanya, "Malla adabalahu fahuwa dabun." Orang yang tidak berakhlak, maka orang itu sama dengan seekor binatang ternak. Jadi kalau ada manusia namun inya tidak berakhlak, maka sobu ide Nabi orang itu sama dengan seekor binatang ternak. Karena yang membedakan antara manusia dengan binatang ternak itu adalah akhlak. Kita beri contoh Bapak Ibu. Kambiong, dak bedek kambiong dulu, iko pucuk ubi korong ninyak dayat. Iko pucuk ubi korong ninyak uang. Dak bedek kambiong. Yang bedek kambiong asal hijau dan munyo sodo. Nah, kadang-kadang awak sedang mansiang-siang je dalam kebun ubi awak enak. Datang kambiong, kan tak pernah minta ada kambiong pucuk ubi ke awak dah. Nia Biden pucuk ubi ni kau 3 tangkai, dah. Langsung aja makan dek kambiong sementara kita di dalam. Artinya apa? Kambiong tu ndak ada ajok korong dah. Ndak ada ajok korong dah. Jadi kalau ada manusia yang ndak jo nau ajok tanah dah, ndak jo ada ajok korong dah, leijo batang duyan yang diona ko mulai diona buki ona bau sampai ke ona dalam inyo munyo nye sodo diombio ajo enyo, maka orang itu sama dengan seekor kambing. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Jadi bagi kita selaku umat Nabi Muhammad, maka akhlak siapa yang harus kita teladani, akhlak siapa yang harus kita ikuti adalah akhlaknya Nabi. Karena dalam sebuah ayat Allah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu nilai-nilai keteladanan yang baik yang harus kita ikuti. Karena banyak orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun PI-nya PI korun. Ditanya, apa umat siapa, pengikut siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Namun kok kita tengok kebiasaannya sayai, para lo pada korun leh. Apa tu? Sampili koyok. Ada beko pengurus musalla, pengurus masjid datang ke mana? Ada piti dongnya. Bajek saku-saku. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun puangainya puangai korun. Ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun puangainya puangai Firaun. Apa tu? Nak mencilokai wang je kojo sodoh, tahu? Nak menjahanam wang. Nah, maka kita selaku umat Nabi Muhammad, maka akhlak siapa yang harus kita teladani, akhlak siapa yang harus kita ikuti adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Maka pada malam ini Bapak Ibu kita akan menjelaskan beberapa buah akhlak Nabi yang harus kita teladani dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, suatu hari di siang hari Rasulullah lolok siang la taguliang Nabi. Ketika Nabi nak labau taguliang, nak lolok, seorang munafik ke rumah Nabi. Maimbau Nabi bayo. Assalamualaikum. Apa kata Nabi? Demak, datang puluh pejidu kami. Nah, menengok itu apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, wilah lolok ya Rasul. Kalah dengan membukakan pintu, beko goden sabui ke inyo kalau engkau lagi lolok. Apa kata Rasul? Ndak usah Aisyah. Dengan yang akan menemui tamu itu. Maka Rasul bangkit dari tempat loloknya, langsung bukakan pintu dan mempersilahkan tamu itu masuk ke rumahnya dan duduk. Ketika tamu itulah duduk, maka Nabi memanggil Aisyah. Ya Aisyah, lainawu golopung tadi le kau, lainawu lopek tadi le kau, lainawu godok tadi le kau. Itu kalau Nabinya wong onai ndak? Itu golopung malah tonyon Namun karena Nabi itu orang Madinah kan tentu tidak itu makanannya. Oleh ya Rasul, bok kau mai Aisyah. Dan Nabi mempersilahkan tamu itu untuk makan. Tamu itu berada di dalam rumah Nabi. Nabi itu mukanya, wajahnya begitu ceria. Ceria muka Nabi. Nah, lapai tamu itu
Aisyah datang kepada Rasul, ya Rasul, apa Aisyah? Alabonya aleh dayan mendampingi engkau melihat tamu yang datang ke umaiko. Baik tamu yang berasal dari Madinah yang sangat dokek dengan engkau sepertinya, ataupun tamu-tamu yang jarang komai dari jauh. Namun selama itu ya Rasul, ndak pernah nampak dek denda ya Rasul, muka engkau, wajah engkau seceriah tadi. Padahal obe dek den ya Rasul, boso yang datang itu adalah orang yang kurang engkau senangi. Maka apa kata Rasul kepada Aisyah Bapak Ibu? Dan itu sebetulnya pesan Rasul kepada awak. Wahai Aisyah, kata Rasul, berwajah ceria, bermanis muka terhadap orang-orang yang kurang engkau senangi, itu adalah sebuah akhlak yang akan mengantarkan engkau ke dalam surga. Maka ditanya dari Aisyah, yang datang kok ndak disukai dari Nabi, kurang disukai dari Nabi, bukan kurang disukai dari Nabi karena melayaninya. Bahkan Nabi bayeyo pulo golak dengan tamu itu. Ndak nawa ke sana, Nabi itu ndak suka ke tamu itu. Maka disabui oleh Rasul Aisyah berwajah ceria, bermanis muka terhadap orang-orang yang kurang engkau senangi, itu adalah akhlak yang akan mengantarkan engkau ke dalam surga. Jadi apa akhlak pertama yang perlu nidaina? Awak dek Nabi ketika awak dengan uang yang ndak kita sukai, kita tetap tersenyum, kita tetap menunjukkan sikap yang ramah. Karena yang wak buat sayai kebalikan dari itu. Kalau awak kan bosok duduk di kedai kopi misal, sedang bayeyo bacito, datang beko go ocu yang kodok membuat kita sakit hati. Kodok buang awak tadi sedang bayeyo kita mencora, langsung ontok aja awak kali. Tadi sedang bayeyo kita golak-golak, langsung masam aja muka awak bentuk 5 puit langsung. Kenapa? Ya nak langsung bayi aja kopi kali. Oleh Nabi sun kita dengan awak mak ilu mak menyiram-nyiram bunga. Ini kan musim bunga enggak? Datang beko go ociok, lewat beko ociok yang kodok membuat kita kodok mempitona awak. Tolok kodok yang menjelek-jelekkan awak lalu depan mawak. Kita tetap sapo cok itu. Kemana cok? Singgahlah dulu cok. Walaupun nak tak kalang awak eman. Itu disuruh oleh Nabi. Tetap tunjukkan sikap ramah. Nah, menunjukkan sikap ramah kepada uang lain, itu adalah sebuah akhlak yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Apalagi kita tetap bersikap ramah kepada lokiawa, walaupun piti balajo kuang. Biasanya dibayar dek bini dek loki ompe atibu seminggu. Onta bapo ja pagi sotu tu 3 hatui dapat membayarnya. 5 hari kau iba. Ketika diswayon amuda. Dan kopi kau pelak sorang. Buat dan pelado maco kau pipi lah sorang. Dia apa tu? Dek kuang piti balanjo. Biasanya ancak golak. Nah, kita mak tetap jo golak walaupun kuang piti balanjo. Namun ya Pak, kalau nak nengok pulo awak ancak golaknya bini, lobion pulo lah piti belanjo sesekali. Biasa besok pagi bayi 1 juta sampai atui. Apalah amak bahasa Arab aja. Golak golak je kawak bok. Nyanyi kan apa tu? Tak konang je tadi piti belanjo 1 juta sampai atui. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apalagi akhlak Rasulullah yang harus kita teladani, ada juga sebuah riwayat. Jadi malam enggak bercito-cito aja nya. Suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama beberapa orang para sahabat. Rasulullah duduk bersama beberapa orang para sahabat. Tiba-tiba dari kejauhan datang seorang pemuda Yahudi yang menunggangi kuda. Begitu copeknya, begitu kencangnya menunggangi kuda itu menuju arah Rasulullah.
Siapa pemuda Yahudi itu yang di belakang Nabi kojonya membuon-buon Nabi? Mana Muhammad tu? Dan cokek uik monyo bekogok. Ane Muhammad tu dan tidak polo bekogok. Menantang-nantang Nabi aja kojo di belakang Nabi. Itunya menunggangi kuda ndak keseketek loju doh menuju arah Rasulullah. 50 meter pemuda itu berada di hadapan Rasul. Umar bin Khattab yang duduk di samping Rasul langsung mambiok podang. Akia. Nah, 10 meter pemuda itu 5 meter berada di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba pemuda Yahudi kok jatuh dari kuda mak. Terbalik-balik terpupu langsung. Melihat itu Rasul yang tadinya duduk langsung mambu menuju arah pemuda itu. Ditogan dek Nabi. Didukung dek Nabi dan dinoyon dek Nabinya kembali ke rate kudonya. Lah naik di atas kudanya, maka pemuda Yahudi ko balik-balik. Rasul kembali ke tempat duduknya. Setelahnya sampai ke tempat duduk, maka apa kata Umar kepada Rasul? Ya Rasul, lai obede engkau tadi siapa yang datang itu ya Rasul? Lai kata Rasul. Lai obede engkau ya Rasul, apa cito pemuda itu di belakang awak selama kok? Lai kata Nabi. Tu di apa ya Rasul? Atau apakah lai obede engkau ya Rasul? Apa tujuan pemuda Yahudi itu tadi datang kemari? Lai kata Rasul. Karena tadi malaikat Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikannya. Namun kenapa ya Rasul? Kata Umar. Ketika inya jatuh justru engkau menolongnya. Tadi kalau engkau tidak mendokek pemuda itu copek ya Rasul, maka den yang akan datang menghampiri pemuda itu dan langsung dan koek polo. Umar kan dia agak enak. Umar. Nah, apa kata Rasul kepada Umar? Dan itu adalah sebetulnya pesan Rasul kepada kita bersama. Wahai Umar, kata Rasul, berbuat baik kepada orang yang senantiasa jahat kepada awak, itu adalah sebuah akhlak yang sangat utama. Jadi yang kadu apa son dek Nabi Bapak Ibu, sunnah awak dek Nabi berbuat baik kepada orang yang senantiasa jahat kepada awak. Iko boleh jo kita lakukan kok. Karena biasanya awak kan pantang kalah. Dayen jangan kalah leh. Serin amun dah. 1 kali orang memfitnah kita, 10 kali kita nah orang itu. Ya pun amu kalah dah. Padahal setiap keburukan dibalas dengan keburukan, hasilnya akan buruk. Namun bentuk apa song dek Nabi? Dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan sayainya. Kebaikan, kejahatan itu dibalas dengan sebuah kebaikan. Kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan, maka hasilnya baik. Maka Bapak Ibu, awak ketika ada masalah dengan uang, tidak pernah selesai masalah awak dah. Apa tu? Jahat uang tu ke awak, jahat puluh kita ke ini. Di pitona awak di uang tu, kita pitona puluhnya. Sampai mati tidak pernah selesai masalah kita. Bahkan sampai 7 keturunan bagai. Tak selesai dah. Apa tu? Karena kita tidak pernah mau mengawali kebaikan. Kikik orang tu ke awak, kikik pula awak kiknya. Tidak. Datang awak ke rumahnya, mau ngah, apa tu kau? Pinjam dan sado mau ngah, nak nahu dah kau nya. Balik awak ke rumah. Sok pagi kosan mau ngah tu pula datang ke rumah awak mak. Di, apa mau ngah? Pinjam dan cabak kau. Dah nahu dah mau ngahnya. Apa tu? Potang ketika kita minjam sadau, tak dapat. Makanya ketika datang ke mawak minjam cabak, tak pula bulio. Tapi cuba, kalau keburukan itu kita balas dengan kebaikan. Kita minjam sadau mau ngah, pinjam dan sadau mau ngah, tak nahu dah kau. Balik kita ke mama. Tengok pisang batu di sebalik umawak. Kok lah kunyang-kunyang ngayu tobang lah. Digoreng, diobui, onton ke mau ngah yang kiki kau. Ya tak? Kia mau ngah. Tadi dan sana nak menjuluk kambiu, namun tak nahu sadau dah. Dan tengoklah pisang batu dan kosanlah kunyang-kunyang ngayu. Daripada makan dek ungge, dek tupai, dan tobang maonga. Kia dan goreng, kia dan nabui, kia tok maonga. Sok pagi ya Bapak Ibu, olun bakuku ayam leh. Lah datang maonga go, mombok sadau ku mawa. Di, apa maonga? Jadi kau minjam sadau naknya. Nah, apa tu? Karena keburukan
kita balas dengan sebuah kebaikan. Hasilnya baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apa kejadian yang hampir mirip dengan kejadian pada masa Rasul tadi itu? Di mano-mano kampung pasti ada anak-anak muda awak, bosong awak, preman-preman yang mombok Honda ndak loju-loju dah. Selain lo, angin pulau bunyi Honda yang membuat hati kita bapak ibu kita punya anak punya cucu di rumah umur 9 bulan. Lalamu kita bandu melolok anak lo, membuai. Laponek muncung kita dek bandu, labongal tangan kita dek membuai. Yang anak cucu awak kau ndak je lolok-lolok dah. La dokek sajam kita membuai. Bau nak lolok, bau tak kilo nombor dia ndak? Apa nak tak kilo? Datanglah pojego lalu depan mawak. Digas Honda sangat-sangat emang. Nyenyo kan? Lah tasintak pulau anak awak. Kan sodolako yang kita sobi. Cilako nyawak bagai kan? Oh nyawak bagai kan? Besoknya bentuk itu je mak. Kita sedang duduk di tepi jonjang. Lewatlah pojego balik. Mombok Honda loju sangat-sangat. Diongke pulo Honda ko depan awak. Onta bapo jaga ketika nyo mangkek ko, terjatuhnya, terbalik-balik. Kaci lah kita tolong. Enggak. Oh. Mampu lah awak kan? Oh, saya lah awak angdu. Lama osongnya awak kan? Uliongnya awak kan? Itu yang kita sampaikan. Yang menolong ndak jual. Nah, yang namanya anak-anak ndak pernah sadar, apalagi dalam urusan bawa Honda. Tajatuh ponah, patah-patah ponah, melando na uang alaju, belago dengan motor puso ponah jo, ndak mati ya. Yang tojun kampau dek beloju-loju bah Honda leju, yang umpun kambiu jadi rem Honda ponah jo. Namun ketika botak le diubah ko jo dah. Nah, sama dengan uang tadi yang jatuh depan awak yang kita sobik bungkang. Besok ketika nyobota lewatnya balik depan mawak akhirnya ninyo cilako dulu. Ketika den jatuh depan ninyo nguji tolong den sobi pulo lomak. Enak tambah digas-gas, tambah disongen gas Honda depan mawak emak. Dapur. Karena dulunya jatuh tidak kita tolong. Namun cobalah kalau dulu kita tolong. Jatuh depan onde-onde nak, onde-onde sayang, onde-onde monjo. Tak jatuh wang iwang elok ni niak. Tak jatuh wang nak kita bayinya yuk minum. Kita pocik-pociknya. Kok nawu tarason awak do badan poci ke bongkak-bongkak kita wik pakai tarason. Namun kalau kuyak polo jembek polo tarason lemak. Ndak sampai kalau ngik ketujuan pingkau aja kan. Nah, kita tolong inyo. Besok ketika inyo labota, bontok itu jo kojo. Namun ketika lalunya do penumpang waktu konang deh. Dulu ketika deyen tak jatuh, ninyo ikut nolong deyen. Ini umat kau nolong deyen. Maka ndakkan digas-gasan. Kok nampak kita berjalan kaki tan nak ke pasau. Nampak denyo awak ondek tan ninyo ko naang yang nolong dulu. Sonong lojunya bohon dago. Tibo ke awak bonti aja mak. Peka pasau niak medan antau niak. Awak lo nak ketolok nanyok dia ndak. Kok dia ongkek pulau Honda cicuak kali. Nah, ya kan? Namun kan bontok itu karena dahulunya jatuh kita membantunya, konya kan elok kawan. Namun kalau ndak kita bantu dulu, mungkin ditambah di tinggi ongkek Honda dati pulau wak dulu. Nah, itu Nabi balaslah kejahatan itu dengan sebuah kebaikan. Dan apalagi kata Rasul kepada Umar, coba wahai Umar, tolongin Umar, kau akan semakin bayi wong daya. Mano lo ancak pengen Muhammad tapupu dan depannya no. Nah, itulah kata Rasul. Kemudian yang ketiga, apalagi akhlak Nabi itu yang perlu kita teladani. Ketika Rasul telah wafat, maka Abu Bakar datang kepada Aisyah. Aisyah, apa tu ya? Sobin ke dente. Kata Abu Bakar kepada Aisyah, yang dah termasuk beda dayan dah. Ontu bapiku malah Aisyah ndak. Apalagah karena kemano pai Rasul Abu Bakar pai.
Ikut di yang tonyo Abu Bakar kebiasaan Nabi yang dak obi dak dayan dah. Mau nuang Aisyah, ado cik ya. Apa do kau? Setiap siang Sabtu, setiap Nabi lah pulang solat zuhur dari masjid, maka Nabi pulang saban tahu, kemudian nyopai ke pasau ya. Inyo mombok makanan. Karena di pasau itu ya ada seorang Yahudi yang sudah sangat tua. Latu. Yahudi kok butuh. Ngapunya di pasau minta sedekah. Bosau mengemis. Namun nak lay di bayi uang piti, apa kojonyo membuang-buang Nabi. Uang Yahudi datang kenya ke bayi piti. Uang munafik datang mereka ke bayi piti. Dia kojo membuang-buang Nabi. Nah, namun wahai ayah, setiap sudah solat zuhur hari suatu, Rasul tu painya ke pasau tu. Ke bosau anak ada pasau suatu kan? Mombok makanan ya. Oh, yalah kau. Maka suatu besok tu, pailah Abu Bakar mombok kotan samu goreng pisang ke pasau. Nah, itu lagi-lagi kalau Abu Bakar tu wong onah. Tu kotan samu goreng pisang malah Nah, maka setelah sampai di nak masuk pasau, ngowanlah di Abu Bakar saudatu kok ndak seketik songe ero. Apa kok jonyo? Menghina-hina Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Ontu tasiyuk dah Abu Bakar malah. Ondek kata Abu Bakar. Nabi pulo dihina-hina namun sadar Abu Bakar boso kedatangan inyo ke pasau waktu itu adalah untuk meniru kebiasaan Rasulullah. Maka Abu Bakar berusaha sabar. Abu Bakar pasau boso ladato itu langsung dibayar Abu Bakar yang namanya Bung. Dibayar aja di Abu Bakar ketongan datuk tu. Kemudian membalik Abu Bakar balik. Ketika Abu Bakar membalik, poganglah tangan Abu Bakar dan datuk. Ondek papu cara wa anggo? Kasau bono wa anggo mah. Biasa ndak bontuk iko wang bayar. Iko bontuk membai makanan anak ayam aja anggo. La jole dan go buto ko mah. Ndak kan nampak ada makanan ko dah. Biasa wa ang bukakan tuk dayan, bahkan wa ang suapkan makanan itu ke mulut dayan. Kata Yahudi itu kepada Abu Bakar. Barulah sadar Abu Bakar Bapak Ibu. Ternyata niatnya untuk mengikuti kebiasaan Rasul, namun tidak jasa penuh. Kenapa? Karena Rasul bukan saja mengantarkan makanan kepada Yahudi yang tua itu, namun Rasul membuka makanan itu dan menyuapkan makanan itu ke mulut Yahudi itu. Maka apa kata Abu Bakar kepada Yahudi itu Bapak Ibu? Ondek-ondek tua, uang yang biasa datang dan kau ndak yang biasa datang kau tua. Uang yang biasa datang kepada engkau mombok makanan dan menyuapkan makanan kepada engkau itu tua, orang itu telah wafat. Antum menangi datuk gamat. Dan orang itu tua, itulah Muhammad Rasulullah. Mendongong itu langsung melulung sangit-sangit datuk itu dan langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya apa tu? Karena orang yang selalu inyo ejek, orang yang selalu inyo jelek-jelekkan, ternyata uang itulah yang begitu lembut kepada dirinya. Yang lain, uang Yahudi lain, menampak lain, cek mantan makanan aja nya, mantan piti aja nya. Namun orang yang dihina-hinanya, dijelek-jelekkannya itu, ternyata bukan saja mengantarkan makanan, namun membukakan makanan dan menyuapkan makanan itu ke mulut. Nah, bonto itulah kelembutan akhlak Nabi. Maka Bapak Ibu, apa rahasia dakwah Rasulullah itu berhasil? Hanya tidak lebih 23 tahun Nabi itu berdakwah, namun Islam itu berkembang cukup pesat. Bayangkan dengan nabi-nabi sebelumnya, ada yang batui tahun berdakwah, 40 tahun bentuk Nabi Nuh itu 80 tahun, berapa uang pengikut? 80 uang lainnya. Setahun seorang dapetnya. Namun kalau Rasul 23 tahun, sungguh sangat luar biasa perkembangan Islam sampai ke awak kini. Bayangkan 14 abad jarak antara kita dengan Rasul, namun Islam itu sampai ke awak. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi itu adalah orang yang sangat lembut. Kini apa yang ndak nahu ke awak kio? Kelembutan gitu. Yang hilang dari kita kini adalah kelembutan. Di dalam rumah tangga, selaku seorang suami, kita kehilangan kelembutan kepada istri kita.
kuang beko go mani kopi atau telambek kopi di nonton dek bini kawak yang ayu kopi go basegan langsung kauman bini, kehilangan kelembutan. Ya kan itu yang hilang dari kita kini. Atau beko go ambau beko sayu pitulo yang ndak mangkuk-mangkuk aja oleh bapak ibu, kuali-kuali bercompat sebalik umah langsung. Nah, ya kan? Kehilangan kelembutan. Selaku seorang istri, kita juga kehilangan kelembutan kepada suami kita. Kehilangan kelembutan kepada suami kita. Ketek-ketek balau laki dari rumah. Apalagi laki gola sakit-sakit, ya enggak? Nak tolok kojo ele. Nah, tu ketek-ketek bangkitlah dari rumah, kau pergi ke masa anak kalian. Dulu ketika laki kau bagak tolok bakojo, nak membaik ke sana ndak pula bulio dak awak dah. Akinilah sakit-sakit, kita son pula balik ke rumah sana. Nak kan amu sana ne moro. Kehilangan kelembutan kita kepada suami kita. Selaku seorang ayah, orang tua, kita kehilangan kelembutan kepada anak-anak awak. Kelembutan bentuk apa? Bongi memang harus, bahkan wajib. Bongi dalam perkara apa? Perkara agama. Anak ndak mau salat dah bongi, bahkan song dek nabi diotan. Ndak mau anak mengaji dah bongi si. Ndak mau anak berpewirid dah bongi si. Awak kini lay bongi ke anak lay. Namun perkara apa? Abi pulsa paket awak di anak awak main YouTube, main PUBG, main handphone. Aku tu bongi yang ke anak. Nah, namun bongi ke anak itu dalam perkara agama, bongilah dengan cara yang lembut. Awak kalau bongi ke anak kan, sodo lako yang kita sobui. Bahkan yang ada di kebun binatang kita bokjo kumado. Kehilangan kelembutan. Apa yang para onde-onde cilako wa ang lain tak bisa disobui doh. Gigilah wa ang dek tunggu usah sayak su. Siku aja tunggu menggigi anak gua abi tarason lewat di kodai mak. Iko kita mintan pulo gua anak gua digigi dek tunggu usah sayak. Ya kan? Kehilangan kelembutan. Selaku seorang tetangga, kita kehilangan kelembutan kepada tetangga kita yang lain. Boso beko gua di jalan, yang soang mengada-ngada ke langit, yang soang menyembu-nyembu untuk mengandung. Kehilangan kelembutan. Selaku wang kampung sabanjau, kita kehilangan kelembutan kepada orang lain sekampung dengan awak. Padahal kelembutan itu adalah akhlak yang melekat pada diri Nabi dan kunci di balik berhasilnya dakwah Nabi. Maka dalam Al-Qur'an itu kan menyatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka atas berkat rahmat Allah la wahad lintalahum, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan, andai kata engkau itu langgau wahai Muhammad, andai kata engkau itu kasau wahai Muhammad, lam faddu min haulik, sungguh mereka itu akan berpaling dari sisi engkau. Fa'fu anhum, maka wahai Muhammad, maafkanlah mereka, orang-orang yang telah bersalah kepada engkau, baik mereka yang datang kepada engkau untuk meminta maaf ataupun yang tidak pernah datang untuk minta maaf, tetap maafkan, kata Nabi. Dan ikut dibuat dan Nabi, Bapak Ibu, ketika Nabi hijrah ke Taif, itu kan ditulak Nabi itu di orang kampung, bahkan dilantiong sampai kan tumit kaki Nabi itu kan berdarah. Maka menengok itu kan podau lati malaikat Jibril. Hai Muhammad, apa dia bano yang iyong sampaikannya ditulak doang, bahkan waang dibuat pula untuk membuka kondiok doang tu. Kini kanan pindan gunung Uhud tu Muhammad dan lotan ke kampung Taif tu. Dan lotan nak lagi mati sodo. Namun apa kata Rasul? Tidak wahai Jibril. Justru Nabi itu wastaghfir lahu, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah mereka ya Allah. Di apa yang menulak dan kenapa yang melantiang-lantiang dan ya Allah? Karena mereka tidak mengetahui ya Allah. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka wahai Muhammad dan berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Awak kan tak jawab untuk ikut Bapak Ibu. Cuba ada orang basalah ke awak.
Datang wang ko minta mo ko mawa. Labo oya labo ma bok pulo mo ma la membok jambau pulo ke awak. Apa nyawa? Kita selesaikan di kantor polisi. Ya kan? Atau yang lebih ringan apa gini? Waang dan moonnya, namun hukum tetap berjalan. Kok dondam kah? Dondam. Ya kan? Sunat Nabi itu maafkan mereka. Sunat Allah itu maafkan mereka. Mereka datang kepada engkau untuk meminta maaf ataupun tidak. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana riwayat Nabi yang lain, kebiasaan Nabi yang lain, suka memaafkan orang. Dan memaafkan orang lain itu Bapak Ibu, itu adalah tanda-tanda penghuni surga. Kan dalam Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatu arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah berlomba-lomba kalian untuk menuju ke ampunan Allah dan mendapatkan surga, di mana surga itu lebih godang daripada langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa uang yang nanti akan berada di dalam surga, termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa. Salah satu kata Allah itu adalah wal afina 'anin nas. Orang yang mau memaafkan manusia lain. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah memohon manusia wang lain yang bersalah kepada awak, berarti awak uang itu adalah sebagai tanda-tanda penghuni neraka. Itu namanya mafhum mukhalafahnya. Makanya kalau lay omu memaafkan uang yang bersalah ke awak, serugo sampai awak Bapak Ibu. Namun kalau ndak omu, antu neraka sampai awak. Nah, itulah yang disunnah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. La jole kita dipito nawak ti ai emak. Dia ongok kita dipito na Pak. Malam saat tahajud kita jago, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa maoco itu ya Allah. Karenanya telah memfitnah dayan ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Untuk itu sunde Allah kita buat. Untuk itu yang harus kita buat. Awak lay berdoanya lay. Onde ya Allah. Abi dan dipitona sepanjang ona adik maoco itu ya Allah. Kalau bisa ya Allah, copeklah cabut nyawa ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah. Lalu oleh berdoanya lain, namun yang kita doan yang buah. Ya kan? Mana ayatnya? Wasyawirhum fil amr. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada beko uang salah pohon ke awak, tempulah jalan musyawarah. Datang ke inyo elok-elok. Luruskan permasalahannya. Dudukkan permasalahannya. Awak kadang-kadang ikut yang tak pernah mu. Ada orang madu ada onde-onde. Cik, apa tu kau? Biar cik dipitona adik muda tu cik. Iyo kau? Mak kau tengok lagi lagi. Sok pagi langsung kita bok lado putu yang sudah bagi liok. Kemudian tu kita lotai puluhnya kali kan? Ya apa tu? Tak pernah kita. Harusnya kita datang. Iyo mak udo pitona dan mak udo. Iyo salah sangka mudo keadaan. Dijelaskan itu baik-baik. Karena itu yang disuruh oleh agama. Itu disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Itulah kajian kita pada malam ini. Yang pertama tadi apa? Tetap kita bersikap ramah, bermanis muka, kalau boso kita dengan orang yang kurang kita senangi. Atau orang yang tidak kita senangi, cukup awak ajalah merasakan. Kalau orang tua dulu, kita kan lah dia aja kalau Bapak Ibu. Kok imau bono yang ada di dalam pawi, kambiong jo di kolun. Ya kan? Itu kan bidewan tutur. Imau dalam pawi kok, kambiong di kolun. Kan berbeda dengan awak kini. Awak kini apa yang awak buat? Imau yang ada dalam pawi, bebe yang kita kolun. Ya kan? Ya nak kita kopa aja wang. Nah, jadi yang kedua apa? Berbuat baiklah terhadap orang yang jahat kepada kita. Yang ketiga apa? Bersikap lembutlah kepada siapapun. Walaupun wang tu kodok dibuat-buat nawak. Ikon tak dibuat-buat tawi dia cak tu babualah matoaleh. Uang sonak Jawa ponton. Yang ngacak belakang rumah kah? Ngoji pernah berbeda apa tu? Karena ngacak kau berlawan tawi dengan inya. Tak boleh seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itulah kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.